Ibaratnya sedang mencetak gol pertama, Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Gol kedua, PKB pemirsa tinggal menunggu satu gol lagi. Pertanyaannya adalah gol ketiga hat-trick dari Prabowo ini adalah untuk PKS atau untuk PDIP pemirsa. Kita masih bertanya-tanya, tapi untuk malam ini mari kita khusus membahas mengenai di mana sih posisi PDIP untuk periode sekarang, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Mari kita bahas dan dua narasumber saya sudah hadir di Studio TV One, Mas Habibur Rahman, selamat malam, assalamualaikum, mewakili Partai Gerindra. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan juga Mas Khairul Umam juga bersama dengan saya di sini kembali, ini komposisi yang luar biasa di studio saya. Saya masih menunggu Bang Ahmad Basara lewat sambungan Zoom yang ternyata sudah bergabung. Alhamdulillah. Bang Basara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, selamat malam Caca, Mas Khairul, Mas Habib, selamat malam. Mas Basara. Baik, luar biasa. Bang Basara, kalau tadi saya menganalogikan bahwa ini kan sedang lagi ngumpulin gol ya, gol PKB gabung ke Prabowo Gibran, gol pertama Nasdem gabung Prabowo Gibran. Nah, gol ketiga ini PDIP kah? Nah, saya mau tanya nih, ancar-ancar pendekatan ke PDIP ini seberapa intens sih Bang Basara? Yang pertama Caca, saya menghormati sikap dan keputusan politik rekan-rekan pimpinan partai politik yang lain. Karena setiap partai politik punya cara perjuangannya masing-masing, juga punya kebutuhan organisasinya masing-masing. Sehingga kalau ada sinyalemen yang Caca katakan, teman-teman dari PKB, teman-teman dari Nasdem akan bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo, tentu kita akan hormati keputusan itu dan kita tidak akan ikut campur pada keputusan rumah tangga partai politik yang lain. Bagi PDI Perjuangan sendiri, di dalam mengambil keputusan politik terkait hal-hal strategis, apakah berada atau tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo ketika beliau dilantik kelak, tentu kami juga punya sudut pandang, punya filosofi, dan punya cara perjuangan masing-masing. Tapi satu yang pasti, Ibu Mega di dalam mengambil keputusan politik strategisnya sebagai pemegang mandataris Kongres yang memiliki hak prerogatif selalu meletakkan national interest atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongannya. Dan beliau selalu senantiasa berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah yang menjadi pegangan kita dan juga menjadi penuntun kemana arah politik PDI Perjuangan. Maka di dalam konteks bernegara, kita tidak melihat pandangan-pandangan yang selama ini bermunculan di publik seakan-akan ada suatu bentuk kekuatan oposisi dan juga koalisi. Karena pada perspektif itu sekali lagi PDI Perjuangan tidak memiliki pandangan bahwa negara Pancasila itu esensinya adalah gotong royong. Sehingga berada di dalam atau di luar pemerintahan, esensinya sama-sama bergotong royong. Apalagi kalau dilihat fungsi partai politik yang memiliki alat kelengkapan perjuangan di fraksi di DPR masing-masing, Undang-Undang Dasar kita dan Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan dan memberikan hak setiap partai politik untuk melaksanakan tugas pengawasan bagi jalannya kekuasaan pemerintah negara. Jadi berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu sama-sama bergotong royong dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi Caca, keputusan politik berada atau di luar pemerintahan menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan seluruh kader PDI Perjuangan akan tegak lurus ketika Bu Mega memutuskan sikap politiknya tersebut. Baik, Mas Umam, berada di luar dan di dalam pemerintahan ini berulang kali digelontorkan atau dikatakan oleh elit PDIP. Ini semacam kode nggak sih sebenarnya ke Pak Prabowo atau juga Gerindra? Gencar dong dekati kita supaya jadi firm, ini nggak jadi dua pilihan lagi, jadi satu jawaban, bagaimana? Iya, kalau misal mencoba ya mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Basarah tadi, sebenarnya itu adalah sebuah positioning yang cukup aman dalam arti bahwa peluang bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentu masih sangat terbuka. Dan hal sama juga sebenarnya hanya membutuhkan kerendahan hati. Sama dengan ketika PDIP dulu menerima Pak Prabowo. Dibuka dengan kerendahan hati, dengan kelapangan dada, dan akhirnya memberikan sebuah kontribusi yang signifikan kepada tata kelola pemerintahan, politik, dan sebagainya. Nah, tetapi juga di saat yang sama, kita juga mencermati ada sebuah proses komunikasi yang agak mengeras. Nah, kalau misal itu dilihat dari statement yang disampaikan oleh Sekjen PDIP misalnya Mas Hasto, baru beberapa jam yang lalu di Majalengka menyatakan bahwa sejumlah kader di tingkat ranting, cabang,
justru menyatakan bahwa sebaiknya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ditiadakan. Artinya bahwa ada semacam faksionalisme kalau misal di dalam internal PDIP yang mencoba untuk tetap membuka ruang komunikasi, tetapi di saat yang sama ada upaya untuk kemudian ngeblok dalam proses komunikasi yang berjalan. Nah, situasi ini yang tampaknya mengindikasikan masih ada dilema yang cukup serius, tetapi seharusnya memang tidak ada masalah antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana kemudian dalam konteks ini misalnya Pak Jokowi misalnya kalau misal memungkinkan melakukan pertemuan secara saya nggak tahu apakah tertutup atau komunikasi secara intens dilakukan terlebih dulu, dan kalau misal itu ternyata susah dilakukan, yang pasti Mbak, kalau misal kemudian situasinya masih seperti ini, tampaknya ada dua kemungkinan. Pertama, kalau misal kemudian ternyata ego yang terluka itu masih belum sembuh, dan Pak Jokowi dalam konteks keluarga besar PDIP per hari ini masih dianggap ya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tragedi Banteng Ketaton kemarin, maka kemudian proses komunikasi itu harus dilakukan. Tapi kalau misal sebaliknya itu belum bisa dilakukan, maka bisa saja alternatif yang lain, bisa saja kedekatan dengan Pak Prabowo dijadikan sebagai alat politik untuk menggebuk balik Pak Jokowi. Mas Habib, lebaran pertama loh kita dialogkan ini kalau tidak salah. Ini kapan kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega halal bil halal. Sampai dengan hari ini jangankan bertemu, malah ketemu dengan partai lain ini. Kenapa sih Mas Habib? Ya, saya pikir tentu kuncinya ada di Ibu Mega ya. Tadi kalau misalnya Mas Hasto bilang soal anak ranting, memang kami paham partai PDI adalah partai di mana anggotanya berdaulat. Ya, tetapi yang kami tahu bahwa ketika Ibu Mega kelak akan membuat keputusan, insya Allah seluruh gerbongnya itu akan bulat. Jadi beda dengan partai politik lain. Di PDI ini ada faktor yang sangat bisa menentukan, yaitu Ibu Megawati. Nah, karena itu kalau saya pribadi nggak khawatir ya, mau cepat mau lambat, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu saya optimis bisa terwujud. Dan artinya apa kalau bisa bertemu Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Tentu hal ihwal kerjasama politik dan lain sebagainya akan sangat mudah untuk dibicarakan. Opsinya memang ada dua secara normatif, kata senior saya, apakah di luar pemerintahan baik, ya kan? Di dalam pemerintahan menurut saya ya baik juga, jauh lebih baik bahkan, ya kan ya. Tapi kan kita tidak bisa mengintervensi PDI harus di mana. Cuma komitmen besarnya bahwa akan tetap bagian dari kerjasama menyelenggarakan negara dengan baik ini ya, walaupun di luar sesuai dengan misalnya tadi konstitusi MD3 ya. Itu kan membuat kita tenang. Ya. Membuat kita nyaman juga. Jadi nggak akan ada skenario jelek apapun ini. Ya, cuma memang saya nggak tahu day by day perkembangan di internal PDI Perjuangan seperti apa. Kita tunggu saja. Ya. Yang jelas kami sih terbuka. Ya. Kalau saya menangkap pernyataan-pernyataan Pak Prabowo baik eksternal maupun internal ya, ketika bicara di depan kami selaku Dewan Pembina ya, Pak Prabowo itu sangat terbuka dengan Ibu Mega. Apalagi kalau dengan politisi lain, ada banyak naik turun. Kalau dengan Ibu Mega ini kedekatannya stabil saja. Ya, beliau berdua ini punya hubungan yang khusus menurut saya ya, sehingga justru akan lebih mudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Walaupun waktunya kita juga kan nggak bisa paksa-paksa. Ya harus minggu ini, harus zaman Lebaran, harus apa enggak. Waktu kita sebetulnya secara de facto masih sekitar 5 bulan lagi, ya. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Ibaratnya koalisi ini kan semacam menikah ya pemirsa ya. Kalau menikah ini dua orang ini harus dekat secara hati. Nanti dijawablah oleh Bang Basara, apakah benar kata Mas Habib, Bu Mega sama Pak Prabowo ini udah nggak ada problem lagi masalah hati, atau jangan-jangan ini tersandung masalah restu atau juga sandungan lainnya Pak Jokowi kah? Sesaat lagi. Pertama kali mungkin di segmen ini saya akan bertanya kepada Bang Basarah kembali. Bang Basarah, kalau tadi Mas Habib kan di sini mengatakan nggak ada masalah dengan hubungan pribadi atau personal antara Bu Mega dengan Pak Prabowo begitu. Tapi kalau misalnya sekarang pertemuan atau halal bil halal belum terjadi, apakah jangan-jangan ini opini publik ya atau analisis publik,
Ini kayaknya problemnya karena Pak Jokowi nih. Bagaimana Mas Basarah? Pertama, saya amini dulu apa yang dikatakan Mas Habib, bahwa memang benar tidak ada persoalan pribadi atau hambatan psikologis antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo. Sehingga keduanya tidak ada hambatan untuk bekerja sama. Dan saya juga punya pemikiran, dapat saya pastikan bahwa Ibu Mega akan mendukung dan bekerja sama untuk kepada pemerintahan Pak Prabowo kelak. Tetapi bentuk kerjasama politiknya jangan hanya dibaca secara linier, bahwa bekerja sama secara politik itu harus di dalam pemerintahan. Tapi berada di luar pemerintahan pun sama-sama bekerja sama. Jangan lupa Caca, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, Pak Prabowo akan bersumpah di depan lembaga yang kami pimpin, yaitu di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam sumpahnya itu, Pak Prabowo akan berjanji untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga peraturan perundang-undang lainnya dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada bangsa dan negara. Tapi jangan lupa, watak kekuasaan itu cenderung korup. Seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton, bahwa the power tends to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely. Maka agar pemerintahan Pak Prabowo ini tetap istiqomah di jalan apa yang beliau sumpah pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, tentu perlu ada pihak-pihak yang mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan itu sendiri. Dan itu juga artinya bekerja sama. Tapi sekali lagi dengan satu catatan, bahwa keputusan strategis itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua, secara protokoler kenegaraan, kalaulah harus diasumsikan hubungan kenegaraan antara PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang punya perwakilan di parlemen, dan juga Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan lupa di Undang-Undang Dasar kita, yang disebut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, chief of diplomat, dan lain sebagainya, itu terletak pada jabatan Presiden Republik Indonesia, yakni adalah Pak Prabowo Subianto. Sehingga menurut saya tidak ada kaitannya jika dihubung-hubungkan dengan faktor-faktor lain, seperti misalnya faktor Pak Jokowi atau faktor Pak Gibran sendiri. Karena posisi Pak Gibran nanti adalah posisi wakil presiden. Tapi selama Pak Prabowo masih menjabat sebagai presiden, ialah kepala negara, kepala pemerintahan, chief of diplomat, kepala panglima tertinggi TNI, dan lain sebagainya. Jadi saya kira Caca, ini urusan yang terkait dengan hubungan kenegaraan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo. Perihal soal pertemuannya, saya kira ini tinggal soal masalah waktu yang akan dilakukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, karena memang pada prinsipnya tidak ada hambatan psikologis antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo. Di sisi lain, Mas Khoirul, di PDI Perjuangan itu berlaku apa yang disebut demokrasi terpimpin, yaitu dipimpin oleh ideologi dan dipimpin oleh pemimpin ideologi Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi perbedaan pendapat itu lumrah di PDI Perjuangan. Tapi begitu Ibu Mega memutuskan, pasti semuanya akan tegak lurus pada keputusan yang diambil oleh Ibu Megawati. Begitu Caca. Ya, sebelum saya ke Mas Habib, saya minta analisisnya dulu Mas Umam. Kita tahu ya, ini ada dua keyword yang saya catat, bahwa yang presiden ini Pak Prabowo. Ini bisakah kemudian menjadi angin segar bahwa kalaupun ada masalah Pak Jokowi, tetap yang dipegang yang presiden Pak Prabowo. Tapi juga ada catatan pemerintahan yang korup. Nah ini seakan-akan kayak, sebentar dulu nih, masih ada catatan, masih ada mengganjal di hati. Mas Umam seperti apa? Ya, saya menikmati betul tadi penjelasan dari Pak Basarah. Tapi memang penjelasan Pak Basarah sebenarnya memberikan ruang bagi proses negosiasi, kompromi dalam komunikasi ke depan. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak ada barrier atau resistensi yang cukup memadai antara hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Personal dan secara personal dan juga secara keorganisasian. Memang tidak ada masalah. Nah, yang menjadi concern adalah memang keberadaan dari, dalam konteks ini adalah representasi Pak Jokowi dalam Mas Gibran. Diakui atau tidak proses dinamika politik kemarin di 2024, salah satu yang menjadi sumber center of gravity dalam konteks kontroversi memang adalah Mas Gibran, yang dianggap tidak sesuai dengan ADART, bahkan melampaui atau offset atau bahasa Pak Bambang Pacul itu kemajon misalnya dari apa yang digariskan oleh DPP di PDIP. Oleh karena itu, kalau misal kembali merujuk pada statement Pak Basarah tadi, maka kemudian potensi diplomasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo akan tetap hidup. Momentumnya terus dicari. Nah, kemungkinannya ada dua. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka kemudian PDIP bisa saja tadi menggunakan kedekatan dengan Pak Prabowo yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi dan lingkarannya. Atau sebaliknya, kalau misal Pak Prabowo mampu memainkan peran sebagai diplomat dalam konteks proses rekonsiliasi atau resolusi konflik yang efektif, bisa saja Pak Prabowo membangun atau sebuah menemukan sebuah momentum untuk mempertemukan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, ini bergantung pada dinamika, tapi dua kemungkinan itu tampaknya masih akan bergantung pada lingkaran terdekat Bu Mega untuk bisa meyakinkan Bu Mega mana yang sekiranya diambil sebagai sebuah keputusan tertinggi di PDIP. Sederhananya begini Mas Habib, saya mau tebak-tebak langsung saja, namanya orang Sumatera ya. Mungkin PDIP mau bergabung kepada Pak Prabowo jika memang hanya dengan Pak Prabowo tapi tidak ada kemudian hubungan relasi dengan Pak Jokowi. Jadi antara kita sajalah. Tapi saya tidak tahu mengenai Gibran, bagaimanapun juga Gibran ini menjadi wapres ya. Seperti apa? Mau nggak dengan tawaran seperti itu? Jadi kita bicara substansi ya Mbak Caca. Kalau kita bicara substansi, kita kesampingkan hal ihwal prosedural. Tapi secara substansi ini Pak Prabowo adalah orang yang paling bisa berdamai dengan siapapun dan paling jago mendamaikan pihak yang bersengketa dimanapun. Karena beliau sadar bahwa walaupun ada sempat ada konflik, ada dinamika, pada intinya hati pimpinan-pimpinan kita ini sama, merah putih. Saya ingat banget Pak Umam, 2014 sebetulnya PKS dengan Demokrat itu nggak terlalu akrab, ingat nggak? Karena sebelumnya kan PKS mengkritisi pemerintahannya Demokrat. Waktu itu ya kan ya. Si dua partai ini kan bisa bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo dalam satu koalisi yang kompak. Jadi Pak Prabowo ini banyak mendamaikan pihak-pihak yang tadinya bersengketa. Di Gerindra itu, Mbak Caca, banyak orang-orang pihak-pihak yang dahulu saling berseteru. Misalnya aktivis pro demokrasi, kemudian juga ada aktivis mantan separatis lah, yang disebut separatis yang Orde Baru, pimpinan-pimpinan GAM ya. Misalnya berseteru dengan kelompok lain, tapi di Gerindra bersatu. Ada kami nih aktivis ya Habibur Rahman dan kawan-kawan ya kan. Ada juga mantan-mantan Kopassus ya yang dulu kita kejar-kejaran dulu. Tapi di bawah Pak Prabowo ya kan yang bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga kita bersatu. Itu yang ekstrem-ekstrem itu Mbak perbedaannya Mbak. Tapi kalau antar para pimpinan politik menurut saya tidak terlalu ekstrem perbedaannya ya. Bagaimanapun mereka pernah punya kesamaan yang banyak sekali, Pak Jokowi dengan kawan-kawan PDIP lainnya. Sehingga dengan skillnya Pak Prabowo, kemampuan Pak Prabowo ya, dia ini salah satu ahli komunikasi terbaik menurut saya. Yang bisa memanage banyak orang berbeda-beda pendapat, bisa dalam satu tim yang kuat. Nah inilah posisi kita sekarang, Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini saya yakin akan bisa mendamaikan pihak-pihak tersebut. Karena apa? Karena kepentingannya kita bukan melihat ke belakang. Kepentingan kita melihat ke depan ya, dan bukan hanya diri kita sendiri ya kan, tetapi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dan Pak Prabowo maupun kami juga yakin pimpinan-pimpinan kita pada akhirnya ke situ gitu loh pendapatnya. Boleh juga nih Bang Basarah ditanggapi ya. Bang Basarah, apakah jangan-jangan yang jadi hambatan kenapa tidak bertemu ini karena Pak Prabowo mau bos paket juga ini? Kalau bertemu seakan-akan juga ingin mendamaikan dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian Bu Mega mau ini Bang Basarah? Saya kira kita harus bedakan ya, Caca, antara urusan kenegaraan dan urusan domestik PDI Perjuangan. Kalau urusan kenegaraan tadi sudah saya sampaikan, bahwa sebagai partai politik yang menjunjung prinsip negara, demokrasi, dan hukum, maka ketika Pak Prabowo diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin sebagai tahapan akhir untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden, kita siap untuk mengikuti prosesi pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden di 20 Oktober yang akan datang. Itu satu hal. Tapi sisi lain, di dalam konteks apakah hubungan kerjasama itu akan dilakukan atau tidak, masih ada etape politik berikutnya yang akan kita lalui. Tetapi hubungan dengan Pak Jokowi, itu kan sejatinya hubungan urusan domestik antara PDI Perjuangan, Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, dan partai yang membesarkannya sendiri. Jadi kami tidak ingin campur adukan antara urusan domestik PDI Perjuangan dan urusan kenegaraan. Karena ke depan sekali lagi, secara protokoler kenegaraan, yang akan menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi TNI, chief of diplomat, dan lain-lain atribut seorang presiden,
itu namanya adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu saja pegangan kami, Caca. Jadi tidak ada kaitannya dengan faktor-faktor menyangkut Pak Jokowi, Pak Gibran, dan lain sebagainya. Karena itu urusan domestik kami begitu. Oke, Mas Umam, kok saya mikirnya jadi makin berat ini? Jadi begini, Bukan itu semakin urusan berat, ini domestik. semakin terang ini. Oh, kenapa terang bagaimana? Berarti sulit kah? Ya, artinya bahwa tadi yang ditanyakan Mbak Caca Iya. sebenarnya terkonfirmasi dengan jawaban dari Pak Basarah. Apa itu? Boleh simpulkan. Bahwa dalam konteks pola relasi ke depan dengan atas nama konteks kinerja kebijakan publik pemerintahan akan hidup itu kartu politik antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan akan terus di-maintain dengan baik. Tetapi kemudian kalau misal per hari ini belum ada pintu yang terbuka, besar kemungkinan memang faktornya adalah Pak Jokowi yang dianggap itu adalah bagian dari aurat dalam konteks hubungan politik antara PDIP dengan di internalnya. Nah, ini yang kemudian tampaknya barangkali masing-masing masih mencoba untuk mencari momentum yang tepat. Tetapi kira-kira posisinya seperti itu. Oke, Mas Habib, kan sudah tahu jelaskan tadi, kalau kita ngomong ya konteks kenegaraan saja, untuk mendamaikan ini, itu urusan domestik. Ya, itu Pak Prabowo jangan kemudian lompat pagar dalam hal itu. Ya, justru kita mendapatkan pencerahan dari Pak Ahmad Basarah ya. Tapi intinya bahwa memang kedua masalah baik domestik atau persoalan kenegaraan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya kan? Demi kemaslahatan bersama, ya. Teman-teman kami yakin juga PDI Perjuangan tentu terus membahas ya hal ihwal persoalan ini, dampaknya bagi organisasi dan lain sebagainya. Ya, menurut saya nggak ada satu hal yang membuat mustahil, ya, yang membuat mustahil selesainya persoalan psikologis atau komunikasi atau persoalan apapun antara Pak Jokowi dengan teman-teman PDI Perjuangan. Menurut saya nggak ada yang mustahil. Sama-sama manusia juga, gitu kan ya. Pasti ada satu titik di mana mereka mau refleksi, ya sudah. Setelah refleksi ke depan bagaimana, gitu kan ya. Toh kita pengen sama-sama produktif lah, baik dalam konteks besar sebagai negara, ya kan, maupun sebagai organisasi. Kurang lebih begitu. Nggak ada yang namanya. Saya percaya ya, kalau saya ya, nggak ada yang namanya pertikaian itu produktif, ya. Secara normatif ya. Tapi nanti ya saya nggak mau intervensi teman-teman PDI Perjuangan. Ya, mereka lebih pandai, lebih tahu, ya, lebih berpengalaman menyelesaikan hal-hal seperti ini. Oke. Intinya adalah bahwa sebenarnya apakah jangan-jangan perlu ada dorongan internal ini untuk melihat bahwa ayolah lihat manfaatnya untuk 5 tahun ke depan untuk PDIP ya, agar menjadi partai yang produktif, dan difikirkan juga jikalau memang kemudian ibaratnya seserahannya ini bagus, PDIP kemudian bisa berpikir ulang entah tanpa atau dengan iming-iming mendamaikan dengan Pak Jokowi, ataukah memang deal bahwa bersama dengan Pak Jokowi mendamaikan antara Bu Mega dan Pak Jokowi menjadi pilihan yang memang tidak bisa ditolak lagi untuk PDIP kalau mau bergabung sesaat lagi. Ya, kembali apa kabarnya Indonesia Malam, supaya saya nggak salah menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Mas Habib di sini. Tolong dong dianalisis apa sih semoga maksudnya. Nggak offside ya barusan. Iya, takut saya. Ibaratnya saya produktif yang normatif. Saya bingung cari kata-kata itu artinya apa. Ini bagaimana? Yang penting nggak offside ya. Ya. Boleh Mas Umam. Yaitu ekspresi kecerdasan Bang Habib untuk mengeliminasi supaya tidak offside ya. Apa sih sebenarnya maksudnya? Iya, sebenarnya kalau misal dari sudut pandang teman-teman di PDIP, tampaknya teman-teman Gerindra tampaknya mencoba tetap membuka ruang komunikasi yang produktif tadi, produktif dan normatif dengan PDIP, meskipun tampaknya sama-sama paham bahwa ganjalan itu terletak pada keberadaan dari Mas Gibran yang dianggap sebagai representasi dari kekuatan politik Pak Jokowi. Nah, diakui atau tidak, memang center of gravity dalam proses dinamika politik kemarin ada di situ. Nah, adapun kemudian terkait dengan tadi ya, rasanya sudah diamankan dengan cara mengembalikan lagi. PDIP adalah partai besar, tahu mana yang benar, mana yang tidak, dan dalam konteks politik yang produktif tentu bisa meletakkan pada basis yang memadai. Tapi sekali lagi, dengan kekuatan yang signifikan, 109 kursi Mbak di parlemen, apapun posisi PDIP, diakui atau tidak, meminjam istilah Bang Habib,
tetap akan selalu produktif. Dalam konteks pemerintahan, kalau misal masuk di pemerintahan. Tapi puasa loh 5 tahun. Iya, artinya kalau misal kemudian kontribusinya akan sangat signifikan. Termasuk di luar. Di luar itu artinya kalau misal kemudian PDIP berada di luar, maka praktis kekuatan politik oposisi akan jauh lebih kuat. Dan itu akan memaksa ya dalam tanda kutip pemerintahan baru untuk berinovasi dalam konteks kebijakan publik dan kemudian menghadirkan alternatif-alternatif kebijakan yang barangkali tidak akan hadir kalau oposisinya lemah. Kira-kira demikian. Oke, Bang Basara, kita tahu bahwa di luar atau di dalam pemerintahan tidak masalah untuk partai sebesar dan sesolid PDIP. Tapi secara realistis bahwa 5 tahun loh ini puasa. Kan kita tahu bahwa partai yang produktif ini pasti juga yang terbaik untuk partai secara organisasi. Mungkin dipikir secara realistis ini Mas Basara seperti apa? Kalau soal puasa, Caca, kita sudah pernah puasa 10 tahun. Dan manfaat dari puasa itu, PDI Perjuangan kemudian menang pemilu presiden dan menang pemilu legislatif. Jadi bagi kami bukan hitung-hitungan pragmatis. Maka oleh karena itu kalau kita kembali kepada konteks diskusi kita, hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, sekali lagi saya tegaskan, kalau sifatnya hubungan pribadi, Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah. Tapi kalau sifatnya terkait dengan hubungan kenegaraan, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia per 20 Oktober yang akan datang, bagi PDI Perjuangan, kita tegak lurus pada prinsip negara hukum demokrasi. Ya, Presiden Republik Indonesia 20 Oktober itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Lalu bagaimana kita bekerja sama? Tolong kita pahami desain konstitusi dan undang-undang MD3 kita. Salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi pengawasan, mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan nasional. Itu pun harus dibaca sebagai satu bentuk gotong royong. Meskipun sekali lagi konkretisasi dari bentuk kerjasama dan gotong royong itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya kira pada titik itu nanti kita lihat bagaimana dinamika politiknya. Karena sampai hari ini, Mas Habib, kita kan cuma baru mendengar Pak Prabowo mau ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kita belum mendengar proposal politiknya itu seperti apa. Kalau proposal politiknya sekedar mengajukan masuk kabinet, menteri dan sebagainya, sepanjang yang saya ketahui hal-hal demikian mungkin tidak tertarik bagi Ibu Mega. Tapi kalau membahas hal-hal strategis nasional, kepentingan bangsa yang lebih besar, nasional interest kita, misalkan hal-hal yang berpotensi di dalam negeri, krisis pangan, bagaimana strategi kebangsaan kita menghadapi situasi itu. Secara geopolitik, perang Irak, perang Iran, Israel, Ukraina, Rusia yang belum selesai, konflik di Laut Cina Selatan, lalu global warming dan lain sebagainya. Bagaimana bangsa kita akan menghadapi ke depan? Saya kira pada titik ini mungkin Pak Prabowo perlu memberikan sinyal kepada Ibu Mega. Kira-kira proposal politik strategis apa yang ingin dibicarakan ketimbang urusan-urusan yang bersifat pragmatis, jabatan menteri 1, 2 dan sebagainya. Kalau itu menurut sependek yang saya pahami tentang ibu saya, tentang Ibu Megawati Soekarno Putri, rasanya kalau proposalnya bersifat pragmatis itu bukan satu hal yang menarik bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi Mas Habib, sebagai salah seorang think tank-nya Gerindra, cobalah tolong pikirkan kira-kira apa proposal strategis yang membuat Ibu Mega tertarik untuk mau bertemu dengan Pak Prabowo. Begitu Caca. Mas Habib, langsung ditodong ini, pakai apa yang mau ditawarkan sih gitu? Justru itu yang saya sampaikan sejak awal ya, dan selama ini menjadi narasinya Pak Prabowo bahwa sebagai bangsa besar kita punya tantangan yang amat besar ya, karena itu elit harus kompak, elit harus guyup. Ya, apalagi kan kita tahu PDI Perjuangan partai terbesar, ya, perannya sangat-sangat signifikan, ya, sehingga dalam konteks menghadapi tantangan besar, kita tahulah sekarang perang di mana-mana, ya, ancaman perang juga ya sudah tinggi sekali. Padahal kita punya target yang sangat amat bagus, 2045 Indonesia emas ya, bonus demografi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebagai bangsa kita bisa bermain di tengah-tengah konflik yang ada, ya, masalah-masalah yang ada untuk keuntungan bagi rakyat semua. Disitulah sangat diperlukan kekompakan dengan elemen-elemen utama ini. Ya, kalau saya katakan tadi PDI Perjuangan itu kan partai terbesar, ya kan ya. Ya, di luar pemerintahan baik, dalam pemerintahan juga baik. Saya mau ngomong tapi sudah disampaikan betul sama senior saya Pak Ahmad Basarah ya. Bisa di posisi apapun PDI Perjuangan ini bagus. Di luar bagus, di dalam juga menurut saya lebih bagus juga. Ya, jadi enggak ini
Kita ini bicara hal yang baik dengan yang baik juga, membandingkannya gitu. Nah, tinggal nanti kita tunggu sama-sama. Saya juga kan tidak bisa update day by day apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Baik. Tapi secara umum yang beliau sampaikan kepada kami, kita harus merangkul semua gitu kan ya. Terutama ya tentu yang yang kayak teman-teman PDI Perjuangan ini ya, yang memang posisinya cukup signifikan dalam perpolitikan kita. Oke, kalau tawaran seperti itu, Bang Basarah bisa masuk ke dalam logika berpikir dari PDIP tidak? Ini untuk kepentingan bangsa Indonesia secara global juga ya, kita harus bersatu di dalam dan kurang tampaknya kalau tanpa PDIP. Dan kita, Caca, kalau kita bicara tentang kebutuhan bangsa Indonesia, yang kita butuhkan saat ini adalah normalisasi kehidupan kita berdemokrasi. Salah satu syarat negara demokrasi berjalan itu adalah adanya checks and balances. Checks and balances ini penting agar tesis yang dikatakan oleh Lord Acton itu tidak terjadi. The power tend to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely. Nah, agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut, maka perlu ada checks and balances. Itu kalau kita mau menjawab apa kebutuhan bangsa ini. PDI Perjuangan akan membantu Pak Prabowo agar sumpahnya tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang untuk setia dan menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 45, peraturan perundang-undangan seluruh seadil-adilnya, maka kita harus bantu dengan cara melakukan pengawasan yang efektif. Itu kalau kita bicara kebutuhan bangsa. Tapi sekali lagi, seperti yang Mas Habib katakan, berada di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama mulia, sama-sama konstitusional, dan sama-sama ingin membangun bangsa. Apakah ini akan berada pada posisi yang mana? Kita lihat dinamika politik sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kan Pak Prabowo baru menjadi Presiden Republik Indonesia setelah tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Di sana nanti kita lihat bagaimana dinamika politik yang akan terjadi, khususnya di internal PDI Perjuangan, 25 sampai 26 Mei nanti. Kita akan melaksanakan rapat pekerja nasional. Itulah Bu Mega, sekalipun beliau memegang hak prerogatif, tapi Bu Mega akan mendengar pandangan-pandangan, aspirasi, dan usulan struktural partai di daerah. Baru kemudian beliau akan mengambil keputusan politik tentang apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Apa sih Mas Umam bisa baca bahwa ini bisa dikatakan momentum untuk berpikir masuk atau tidak dalam koalisi ini setelah Pak Prabowo dilantik? Itu artinya Pak Jokowi tidak presiden lagi. Iya. Saya pikir sekali lagi statement dari Mas Basarah saya pikir cukup semakin clear ya untuk mencerna. Dalil atau diktum tentang absolute power corrupt absolutely yang disampaikan oleh Acton itu sebenarnya itu berkali-kali disampaikan dalam konteks upaya untuk memberikan sentilan pada pemerintahan Pak Jokowi. Maka kemudian tadi argumen yang disampaikan adalah konteks normalisasi demokrasi. Konteks normalisasi demokrasi kalau misal kita baca dalam proses dinamika politik 2024, sebenarnya itu yang menjadi concern dari PDIP, dari keluarga besar PDIP, dari Bu Mega yang berkali-kali dalam sejumlah kesempatan, dan itulah yang disampaikan terkait dengan kekuasaan yang semakin tersentralisasi dan sebagainya. Nah, maka kalau misal kemudian diletakkan pada basis pemahaman seperti itu, dan kemudian tadi dalam konteks momentum di 20 Oktober 2024, maka tampaknya kalaupun PDIP akhirnya masuk di pemerintahan, tampaknya betul-betul akan menunggu momentum di mana Pak Jokowi selesai, dan disitulah kemudian proses negosiasi antara PDIP dengan Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan dilakukan. Sebelum itu dilakukan, sepertinya PDIP tidak mau berada di bawah bayang-bayang bahwa seolah PDIP masuk berada di bawah pengaruh dari Pak Jokowi itu sendiri. Mas Habib, itu kayak memang kemudian menandakan bahwa Pak Prabowo ini juga mau gerasa-gerusu juga dekat di PDIP, karena ada yang harus dihargai. Apalagi kata Bang Basarah bahwa nantilah setelah dilantik ini seperti apa? Ya, semua pihak tentu harus dihargai ya. Tidak ada yang ditinggalkan dan tidak ada yang diasingkan. Jadi kita lihat saja dengan gaya berpolitik Pak Prabowo selama ini. Kalau saya sih dalam konteks internal Partai Gerindra paham sekali. Pak Prabowo itu sangat piawai ya dalam menyelesaikan konflik di antara para pihak yang bersengketa ya. Apalagi sekarang sebetulnya memang high profile politik. Tapi menurut saya substansinya bukan tidak bisa diurai gitu loh, masalah Pak Jokowi dengan teman-teman PDI saat ini.
Oke. Mungkin sekarang kita juga akan melihat sebenarnya ya, kalau dari Bang Mas Umam sendiri ya, sebenarnya seberapa baik sih untuk demokrasi kita bahwa PDIP untuk periode kali ini berada di luar pemerintahan? Karena kita tahu bahwa ketika berada di luar pemerintahan, PDIP ini begitu ramai juga ya dalam melakukan pengkritik. Jangan-jangan memang Pak Prabowo tidak siap dengan itu, atau memang seperti apa melihatnya? Kalau dari sisi kalkulasi kekuatan politik, sebenarnya sebuah pemerintahan baru itu sudah cukup untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan itu hanya dengan 60%. Kalau misal kemudian mau ditambah, let's say 70%. Nah, dengan komposisi koalisi 02 sekarang itu praktis 45%. Kalau misal Nasdem dan kemudian PKB sudah kemarin melakukan early check-in ke komposisi koalisi 02, maka praktis akumulasinya adalah 70%. Itu belum ditambah kalau misal PHPU oleh P3 di Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka praktis 74%. Itu sudah sebuah bekal yang lebih dari cukup secara politik untuk menghadirkan sistem presidensial yang stabil di dalam lingkungan multiparty system. Nah, kalau misal kemudian PDIP juga ikut masuk, sebenarnya produktif dalam konteks efektivitas kinerja pemerintahan, tapi di sisi yang lain itu akan mengorbankan pada basis kekuatan oposisi yang menghadirkan check and balances, menghadirkan alternatif kebijakan, kritik untuk kemudian mendorong inovasi kebijakan. Nah, itu yang kemudian dalam tanda kutip akan ada side effect-nya. Nah, maka kalau misal kemudian tadi kembali pada argumen, dimanapun dengan posisi ya yang sudah terkristalisasi seperti ini, PDIP akan memberikan kontribusi yang produktif bagi demokrasi. Di dalam tentu akan semakin stabil, meskipun stabilitas itu nanti akan memberikan impact yang serius kepada mekanisme check and balances. Kalau misal di luar, maka hal itu akan jauh lebih produktif dalam konteks mendorong pemerintahan Prabowo Gibran akan jauh lebih inovatif, lebih efektif dalam mengambil kebijakan yang lebih mengedepankan public delivery service. Sedikit. Jadi Boleh. nggak semata-mata kuantitatif kayak kalkulator tadi 74% selesai dan lain sebagainya. Menurut saya kita pendekatan yang lebih substansi ya. Kalau lebih banyak pihak yang bisa berkumpul tentu lebih baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Basarah ya. Kita kalau acuan kita konstitusi, demokrasi kita di mana acuannya? Apakah di Amerika, apakah negara lain, apakah konstitusi kita? Kalau konstitusi kita maka pemetaannya jelas. Yang check and balances itu dari institusi yang namanya DPR. Apapun partainya, apakah bergabung dalam koalisi dan lain sebagainya, tetap bisa mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, itu yang memang kita ini kan sedang berproses. 4 kali pemilu harus ada kemajuan signifikan bagi kita untuk menemukan pola atau cara kita berdemokrasi sendiri yang paling efektif yang mana. Kita jangan serta-merta ya kan memaksakan mencangkokkan praktek-praktek politik yang mungkin di luar seolah-olah bisa begitu saja kita terapkan di sini. Kalau misalnya ya kan ya mau 90%, mau 100%, apakah itu akan menjadi masalah? Belum tentu, saya bilang. Belum tentu. Sepanjang teman-teman yang di DPR masih tetap menjalankan fungsi tupoksinya sebagai pengawas dengan baik. Seperti yang dipraktekkan dan dicontohkan teman-teman PDIP sendiri. Kemarin, zaman Pak Jokowi 10 tahun, partai pengusung pemerintah tapi kader-kadernya bisa kritis, bisa memberikan kritikan kepada mitra-mitranya di masing-masing komisi. Kurang lebih begitu. Boleh ditanggapi dong Bang Gesarah kalau mau menjadi penyeimbang watchdog untuk menjalankan fungsi check and balances ya nggak harus berada di luar pemerintahan juga. Anggota-anggota di DPR itu juga memang tugasnya seperti itu. Ya, saya setuju dengan pendapat Mas Habib. Idealnya sekalipun berada dalam pemerintahan secara konstitusional tidak akan menghapus hak partai politik untuk menjalani pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan negara. Saya kira itu jelas ya di dalam konstitusi kita dan peraturan perundang-undangan. Tetapi sekali lagi di dalam konteks mensikapi pemerintahan baru ini, Caca, kan kita masih mau melihat bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo kelak sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Kata orang bijak, kalau mau melihat tentang integritas, kredibilitas, dan juga loyalitas seseorang itu kepada bangsa dan negara, maka beri dia kekuasaan. Ketika dia berkuasa, dia akan kelihatan aslinya. Nah, pada konteks itu, nanti kita akan mengikuti bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo kelak. Apakah sumpah yang akan disampaikan pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, betul-betul akan mewarnai seluruh pikiran, jiwa, dan semangat serta kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Dalam konteks itulah,
di dalam negara demokrasi seperti bangsa Indonesia perlu dibuat adanya kekuatan yang menjadi checks and balances. Ya dalam hal ini ada kekuatan di parlemen. Pada konteks itu kalau bicara produktif dan tidak produktif, maka PDI Perjuangan sudah berada di dalam dua alam demokrasi itu. Alam di luar pemerintahan selama 10 tahun di pemerintahan Pak SBY dan juga di dalam pemerintahan bersama dengan Pak Jokowi. Dua-duanya saling memberikan manfaat. Saya kira begitu, Caca. Oke, baik. Boleh juga ditanggapi dong, Mbak Basarah, sebenarnya apakah memang tidak bertemu, belum bisa memutuskan koalisi atau oposisi? Karena memang PDIP sedang melayangkan gugatan ke PT UN seperti itu ya? Tadi kan saya sudah kasih clue, Caca. Kami dan juga saya kira Ibu Mega belum mendengar kira-kira proposal strategis apa yang akan dibawa dan dibahas oleh Pak Prabowo ketika ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri nanti. Saya kira pada konteks itu harus ada pesan, ada message yang disampaikan. Bu, kira-kira masalah-masalah strategis bangsa, masalah geopolitik, krisis pangan, perang, global warming, ini harus dihadapi oleh kita semua sebagai satu bangsa dengan prinsip negara gotong royong. Nah, proposal-proposal semacam ini yang saya kira, dugaan saya, Ibu Mega juga perlu mendengar dari Pak Prabowo sendiri. Begitu. Nah, kalau sudah ada proposal yang jelas, kemungkinan kok ya kalau saya harus bicara feeling politik saya, kalau sudah proposal yang bersifat ideologis, strategis nasional, insya Allah saya kira Bu Mega akan merespon itu karena yang ada dalam pikiran, hati dan semangat Bu Mega adalah menjaga Indonesia Raya ini. Oke. Saya kira itu clue-nya, Caca. Iya, Mas Habib seperti Sepakat, apa? Insya Allah ya komunikasi akan terus berjalan dengan baik ya, dan saya semakin yakin bahwa semakin dekat pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Oke, kita harap ya nanti ya apakah jalan yang akan dipilih oleh PDIP berada atau di luar pemerintahan itu tergantung dari pertemuan yang akan terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega yang kita jangan gerak segusu, kita tunggu saja sinyal-sinyalnya pemirsa. Terima kasih Bang Basarah, Mas Habib, Mas Umam.